When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way, and I'm always lost. There's nowhere else to go. All I do is fall. Feels like I can make it more than I could bear. Giving up is so. Kan kenapa harus warna kuning? Yang pertama, warna kuning ini punya Tuhan. Jadi tidak bisa diklaim oleh siapapun, ya kan? Baik partai politik atau lembaga apapun. Itu yang pertama. Terus yang kedua, warna kuning ini adalah warna kemenangan. Jadi itulah yang menginspirasi kita memilih warna kuning dan menyematkan nama Go Anies. Ya, memang hampir 90% inisiasi lahirnya Go Anies ini dibidani oleh teman-teman anak muda Partai Golkar. Dukung Anies maju Capres 2024, kader Partai Golkar bentuk Go Anies, presiden untuk semua. Gitu. Jadi Mas Anies itu menjadi semacam pengejawantahan pembangunan Indonesia di ujungnya, yang sudah terbukti menjadi orang yang cerdas, orang yang enlightened gitu. Jadi adabnya itu sangat bagus, leadershipnya kuat, kemudian dia teruji di dunia internasional, punya kemampuan dan perkakas banyak sekali untuk masuk di kancah global. Partai Golkar ingin mengutamakan politik menyatukan, bukan politik identitas yang memecah belah bangsa. Stressing point kita, salah satu yang utama dalam kerja Go Anies ini, yaitu melawan hal-hal yang seperti itu di media sosial, di YouTube dan semua platform media sosial lainnya. Itu selalu mengaitkan dengan Mas Anies itu sebagai memberikan label sebagai bapak politik identitas. Jadi ini yang harus kita lawan. Banyak juga orang yang ditunjuk-tunjuk atau dicalonkan jadi pemimpin, tapi semua perkakas atau fasilitas dirinya tuh sesungguhnya nggak mencukupi gitu. Nah, Mas Anies itu memiliki semua fasilitas itu gitu. Melihat apa yang dilakukan oleh Mas Anies di dalam membangun Jakarta baik secara fisik maupun membangun kemasyarakatannya begitu luar biasa. Jadi itulah yang membuat kami dalam komunitas Go Anies memberikan kepercayaan Mas Anies untuk mendukung dan mendorong Mas Anies untuk maju jadi presiden di 2024. Tentunya senapas dengan Abang Dagita, Bang Sirajudin. Tentunya banyak kader-kader Partai Golkar yang rindu akan perubahan. Maukah saudara-saudara yang menjadi Presiden Republik Indonesia ini adalah Anies Baswedan? Maukah saudara-saudara menggerakkan Go Anies ini sebagai satu pergerakan dan bukan sebuah kerumunan? Nah, supaya itu, maka Anda harus menggunakan Anies untuk memenangkan Anies. Yang mendudukan para pemilih dalam pemilu 2024 yang akan datang, peluang beliau sangat kuat untuk menjadi presiden. Karena itu maka saya juga pakai baju kuning, karena saya juga mendukung beliau sebagai calon presiden. Jadi tidak perlu capek kita mengempanyekan Mas Anies di Indonesia nanti. Karena tadi bicara tentang rekam jejak yang pernah dilakukan oleh Mas Anies. Jadi tidak perlu harus, tadi Mas Anies sudah sampaikan, visi misi itu kan hanya ilusi. Tapi yang dilakukan oleh Mas Anies adalah karya nyata, kerja nyata, dan merubah wajah Jakarta, tidak hanya untuk warga Jakarta, tapi merubah Jakarta menjadi ibu kota yang mendunia. Dan coba lihat, makanya kita lihat banyak sekali hal-hal yang tiba-tiba jadi aja di Jakarta. Kesannya seolah-olah kayak sulap gitu, tapi bukan sebenarnya tiba-tiba jadi, karena memang tidak dipamerkan dulu. Nah, ini dibereskan Anies dengan baik dan tanpa ada keributan. Mas Yarsu boleh lihat gitu ya. Maksud saya tuh Anies ya jadi aja gitu, sudah selesai baru dipamerkan.
Sejumlah kader Partai Golkar membentuk atau mendirikan relawan bernama Go Anies untuk mendukung Anies Baswedan maju sebagai bakal calon presiden di Pilpres 2024. Koordinator Nasional Go Anies, Sirajuddin Abdul Wahab, mengakui memang pihaknya berangkat dari para kader Partai Golkar. Namun, ia menepis jika Go Anies ada keterkaitannya dengan Golkar. Jadi yang pertama begini ya, saya ingin menegaskan bahwa kami ini akan memang berangkat dari kader Golkar, tapi dalam konteks Go Anies, ya tidak ada kaitannya dengan Partai Golkar, kata Sirajuddin kepada wartawan dikutip pada Selasa 25 Oktober 2022. Menurutnya, jika mayoritas dalam Go Anies ini merupakan kader Partai Golkar, hal itu dianggap hanya kebetulan saja. Ia memastikan tak membawa atribut partai dalam Go Anies tersebut. Kalaupun warna Go Anies kuning, warna kuning itu kan milik Tuhan, bukan milik Golkar. Kebetulan saja bahwa Golkar itu warnanya kuning, Go Anies juga warnanya kuning. Nggak bisa Golkar mengklaim dirinya bahwa kuning itu adalah satu-satunya milik Partai Golkar di Republik ini, ungkapnya. Adapun Sirajuddin menambahkan para kader Golkar yang tergabung dalam Go Anies kekinian sudah tidak lagi duduk struktur partai atau di kepengurusan partai. Kebetulan saja bahwa hampir 90% yang menggagas hampir semua ya orang-orang yang pernah secara terstruktur. Karena kita kan sudah tidak struktur lagi di Golkar. Saya bukan pengurus Golkar. Kalau tanya sama teman-teman masih kader, ya masihlah, kan sampai hari ini saya belum pernah menyatakan keluar dari Partai Golkar, tuturnya. Lebih lanjut, ia pun membeberkan alasan mengapa pihaknya mendukung Anies di Pilpres 2024. Alasan pertama, karena kekinian survei menyatakan pemilih partai lebih condong memilih Anies. Jadi potret dari survei tersebut memberikan gambaran bahwa pemilih-pemilih partai itu condong memilih Anies dalam konteks memilih presiden. Ya, kami coba mewadahilah aspirasi itu, ujarnya. Kemudian kata dia, rekam jejak Anies selama memimpin DKI Jakarta juga menjadi salah satu alasannya. Menurutnya, apa yang dilakukan Anies di Jakarta sudah luar biasa. Mas Anies, kita melihat memotret bagaimana beliau membangun Jakarta, menata kota Jakarta. Kita anggap bahwa yang dilakukan di Jakarta ini sudah sungguh luar biasa. Eskalasinya harus ditingkatkan bahwa beliau sudah pas untuk memimpin Indonesia 2024. Itulah yang melatar belakangi kami melahirkan Go Anies, pungkasnya. Untuk diketahui, Anies sendiri kekinian telah dilegasikan oleh Partai Nasdem sebagai bakal calon presiden yang akan diusung di Pilpres 2024 mendatang. Sementara Partai Golkar sendiri berdasarkan hasil musyawarah nasional atau Munas mendorong Airlangga Hartarto sebagai bakal calon presiden untuk dimajukan di Pilpres 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan baik Nur Iswan Channel, salam sejahtera untuk semuanya. Kita malam ini di Excelso Wisma Bidakara bertemu dengan para tokoh muda yang bikin geger hari ini, yaitu pendeklarasian atau Rakernas dan ikrar kebulatan tekad relawan Go Anies. Bersama saya itu samping kanan ini tokoh utamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kornas relawan Go Anies, namanya Bang Sirajuddin Abdul Wahab. Sayap kiri, nah ini tokoh muda juga, namanya Mirwan BZ Fauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kita ingin tahu langsung aja kenapa warnanya kuning. Nah, itu banyak orang yang mengait-ngaitkannya dengan Golkar, ya kan? Nah, ini ketuanya harus jelasin dulu kenapa milihnya warna kuning, ya kan? Jadi ya, Assalamualaikum kawan baik semuanya di seluruh antero Republik Indonesia. Jadi ini pertanyaannya Bang Nur Iswan ini luar biasa, dan itu hampir semua teman-teman menanyakan kenapa harus warna kuning. Yang pertama, warna kuning ini punya Tuhan, jadi tidak bisa diklaim oleh siapapun, ya kan? Baik partai politik atau lembaga apapun. Itu yang pertama. Terus yang kedua, warna kuning ini adalah warna kemenangan. Jadi itulah yang menginspirasi kita memilih warna kuning dan menyematkan nama Go Anies. Jadi Go Anies ini ya multi tafsir, ya kan? Ada yang mengkaitkan dengan partai politik, tapi yang pasti adalah Go Anies ini adalah maju bersama Anies. Tapi emang yang ikut itu kan, yang ikut itu memang mayoritas anak muda Golkar atau enggak? Ya, memang hampir 90% inisiasi lahirnya Go Anies ini
dibidani oleh teman-teman anak muda Partai Golkar. Inisiatornya. Ya, inisiatornya. Tapi kemudian anggotanya atau jaringannya bukan. Bukan. Ada sebagian di daerah itu yang kita hadirkan lebih kurang 24 Korda di seluruh Indonesia. Ada sebagian juga yang memang ex Golkar, ada juga yang masih bergolkar, dan ada juga teman-teman profesional. Jadi semua kita ini beragam. Beragam. Oke. Sekarang ke Bang Mirwan. Bang Mirwan ini jabatannya Sekretaris Koordinator Nasional. Ya. Siap. Gitu. Pertanyaannya, kenapa bersama teman-teman milih ke Anies, bukan ke yang lain? Terima kasih. Ini kayak pertanyaannya harusnya pertanyaan ini nggak ditanyakan lagi nih. Soalnya kita ini adalah barisan keras dari Mas Anies. Tapi kalau ditanyakan kenapa memilih Mas Anies, jadi begini. Jadi cara kami melihatnya itu sangat sederhana gitu. Jadi Mas Anies itu melengkapi semua yang dibutuhkan Indonesia gitu. 5-10 tahun ke depan gitu. Maksudnya jadi Mas Anies itu menjadi semacam pegejawantahan pembangunan Indonesia di ujungnya yang sudah terbukti menjadi orang yang cerdas, orang yang enlightened gitu. Jadi adabnya tuh sangat bagus, leadershipnya kuat. Kemudian dia teruji di dunia internasional, punya kemampuan dan perkakas banyak sekali untuk masuk di kancah global gitu. Jadi beliau itu bisa membawa Indonesia, bisa menenteng Indonesia itu ke depan dengan segala macam fasilitas dirinya gitu. Jadi dia punya komunikasi bagus, kemudian isi kepala yang sangat bagus, dan dia tahu apa yang harus dilakukan gitu. Karena banyak juga orang yang ditunjuk-tunjuk atau dicalonkan jadi pemimpin, tapi semua perkakas atau fasilitas dirinya tuh sesungguhnya nggak mencukupi gitu. Nah, Mas Anies itu memiliki semua fasilitas itu gitu. You name it. Misalnya kita ngelihat itu sebagai warga dunia atau warga global, dia punya kecakapan yang sangat amat memadai gitu ya. Jadi punya kemampuan berbahasa yang sangat bagus, isi kepala yang sangat bagus, dan semua dia lakukannya itu bukan berdasarkan kerja saja gitu, tapi selalu berdasarkan ada purpose, ada prinsip di dalamnya, ada target yang harus dicapai, dan yang lebih penting lagi itu adalah dia mengukur impactnya gitu. Impactnya apa? Nah, karena itu beliau itu mengatakan bahwa selalu harus ada gagasan, ada ide, lalu kemudian menjadi narasi, dan narasi itu yang kemudian difaktakan atau difaktualkan dalam bentuk kerja gitu. Jadi kerja itu bukan orang asal kerja saja, karena ya kebo pun bisa kerja gitu. Nah, karena itu yang membuatnya berbeda. Sebentar, as a personal, yang saya tahu kan Bang Mirwan ini nggak pernah terlibat atau ikut ke dalam politik praktis ya. Dulu pernah di info as a profesional, pindah sana kemari as a profesional, dan baru kali ini yang kenapa mau dan turut serta dalam memperjuangkan Mas Anies. Nah, itu pertanyaan. Mungkin ada banyak juga kawan baik yang mungkin sebelumnya tidak pernah berpolitik praktis. Indeed. Personal reason apa? Personal reason itu. Jadi kebetulan saya ini kan banyak besar di dunia profesional ya. Jadi banyak di perusahaan-perusahaan asing, di perusahaan luar negeri multinasional gitu, bekerja sebagai seorang profesional itu tapi sebagai seorang aktivis juga nggak pernah hilang gitu. Jadi itu beranjak dan tapi kalau ditanya secara personal gitu, jadi secara personal saya melihat Mas Anies itu ya sama dengan hope kita para profesionalis yang ada di Indonesia ini. Kita menyebutnya kelas pekerja profesional yang ada di Indonesia lah, yang sekarang semakin tumbuh ya. Jadi kelas pekerja atau kelas menengah di Indonesia itu yang kalau kita ngelihat di Jakarta itu yang tumpah di Jalan Sudirman Tamrin itu, mereka sesungguhnya itu adalah orang yang amat sangat
berpengaruh gitu, tapi mereka jarang menggerakkan dirinya atau jarang menggunakan influencing dia itu karena dia tidak pernah merasa bahwa ya Indonesia ini itu ada harapan ngelihat leader-leadernya ini. Nah, dengan melihat Mas Anies seperti itu, kita ngelihat dia segala yang saya sebut tadi perkakas dirinya itu memadai gitu. Saya tidak perlu berpikir panjang untuk melihat siapa yang harus kita dukung atau siapa yang harus kita berada di tengah-tengahnya untuk saling bahu-membahu atau kita saling menggotong untuk membantunya, karena ini kan harapan buat Indonesia ke depan ya. Ini kalau nggak dibopong sekarang ini kapan lagi? Karena kalau kita ngelihat Indonesia sekarang ini itu kita lelah ya, kita capek, kita really tired tuh ngelihat politisi-politisi itu yang kemampuan bicaranya, narasinya banyak tapi isinya tidak ada gitu. Nah, ini kelas pekerja seperti saya ini atau profesional itu kan dia bisa ngukur dirinya dan bisa ngelihat itu ada di apa namanya di Mas Anies itu. Oke, pindah lagi ke Bang Siraj. Tadi itu waktu saya dengerin pidato Abang, ada kata-kata yang relawan Go Anies itu kan ingin mewarnai politik Indonesia itu dengan melawan praktek-praktek pemecah belah, ya kan, kemudian praktek adu domba, praktek black campaign, framing negatif, bully gitu. Memang Bang Siraj ngelihatnya seperti apa suasana politik kemarin, sekarang dan menjelang 2024? Ya, stressing point kita salah satu yang utama dalam kerja Go Anies ini yaitu melawan hal-hal yang seperti itu. Karena memang terakhir ini banyak sekali muncul di permukaan, baik itu selebaran, di media sosial, di YouTube dan semua platform media sosial lainnya, itu selalu mengaitkan dengan Mas Anies itu sebagai memberikan label sebagai bapak politik identitas. Jadi ini yang harus kita lawan, karena itu sesuatu hal yang tidak mendasar dan tidak memiliki kekuatan fakta yang benar. Karena kita bisa lihat 5 tahun Mas Anies memimpin Jakarta itu, jadi memimpin Jakarta tidak hanya memimpin satu agama, tapi memimpin seluruh umat beragama di Jakarta. Terus yang kedua, Jakarta ini kan kota plural, ya kan. Jadi semua orang yang ada di Republik Indonesia ini suku bangsanya pasti ada di Jakarta. Artinya bahwa segala sesuatu hal yang berkaitan dengan pemberian label terhadap Mas Anies dengan istilah kadrun, istilah bapak politik identitas dan segala macam itu ya kan, harusnya itu hilang dengan sendirinya. Karena selama 5 tahun Mas Anies menunjukkan bahwa yang dilakukan di Jakarta ini luar biasa, mampu menciptakan harmoni, ya kan, sesuai dengan slogan yang dibangun oleh Mas Anies. Jakarta kolaborasi, Jakarta kota dunia, Jakarta bahagia warganya, maju kotanya, bahagia warganya. Artinya bahwa jadi ini suatu hal yang narasi yang buruk sekali kalau kita ciptakan hal-hal seperti itu. Karena kita harus sadari sejatinya bangsa Indonesia ini kan berkebinekaan. Jadi agama yang banyak berbeda, suku banyak berbeda. Jadi tidak perlu kita angkat itu menjadi sebuah permukaan. Itu menjadi suatu keniscayaan bagi bangsa Indonesia ini. Karena memang sudah begitulah takdirnya bangsa Indonesia, adalah bangsa yang berbeda-beda, beda agama, beda suku, beda ras dan segala macam. Kita bisa hidup damai. Sebelum ada isu seperti itu, selama ini kita baik-baik aja. Tidak ada hal yang membuat kita harus saling curiga atau merasa lebih daripada yang lain, tidak ada. Nah, yang kita harus justru yang lebih banyak harus kita kedepankan adalah bagaimana kita melihat Indonesia ini ke depan. Nah, untuk itulah ya pilihan kita itu ada pada Mas Anies. Tadi sudah dijelaskan oleh Bung Mirwan begitu luar biasa ya kan. Kompleksitas yang dimiliki oleh Mas Anies itu
Jadi prasyarat menjadi pemimpin nasional ataupun bisa menjadi pemimpin dunia itu sudah lengkap. Jadi tidak ada lagi yang perlu kita cari ke tokoh lain. Ya, seperti itulah. Nah, gini, kan proses persiapan relawan Go Anies itu mungkin sudah beberapa waktu yang lalu ya. Ketika mau mengumpulkan rakernas segala macam, yang ingin kita tahu tuh, mungkin kawan baik juga ingin tahu, respon anak-anak muda dari berbagai wilayah ketika disampaikan rencana rakernas seperti itu, responnya mereka seperti apa sih? Ya, ini suatu hal yang menarik. Di saat ada ide kita ingin menjadi bagian daripada panggilan sejarah, ya kan, kita melihat pemimpinan Indonesia di 2024, jadi tercetuslah ide untuk mendirikan Go Anies. Nah, Go Anies ini kan harus disebarluaskan ke seluruh penjuru Republik. Jadi akhirnya kita menyepakati untuk mencoba berkomunikasi dengan teman-teman di daerah. Dan di saat kita sampaikan pada teman-teman, responnya luar biasa. Besar ya? Besar sekali. Jadi sehingga dalam waktu konsolidasi kita selama 2-3 bulan terakhir ini, jadi kita bisa membentuk di 24 Korda provinsi. Dan itu kita hadirkan tadi di acara Rakernas. Kenapa kita tidak memilih kata deklarasi? Tapi kita mengedepankan kata rapat kerja nasional. Artinya bahwa kita tidak perlu lagi mengatakan bahwa kita mendukung Mas Anies, ya kan? Tapi langsung actionnya sesuai dengan narasi yang dibangun Mas Anies adalah karya. Nah, artinya bahwa kita melompati satu lompatan, yang harus kita lakukan ini adalah karya. Itulah rapat kerja nasional. Nah, rapat kerja nasional ini, jadi kita menyerap aspirasi dari teman-teman daerah itu seperti apa sih, ya kan? Tanggapan masyarakat di Sumatera Utara, di Aceh, di Sulawesi, ya, di Sumatera umumnya, di Kalimantan, di Nusa Tenggara, ya kan? Dan justru banyak sekali informasi-informasi baru yang memang tidak dikonsumsi oleh kita di Jakarta. Nah, itulah menjadi bahan bagi kita untuk memutuskan rapat kerja nasional tersebut. Nah, sehingga kita bisa, setelah putusan Rakernas ini, kita akan tidak lanjuti untuk kita menyusun, ya kan, kerangka kerja yang harus dilakukan oleh Go Anies ini selama 16 bulan ke depan. Saya tadi sejak deklarasi dan ketika berita dari media-media online naik semua ya, responnya itu kan luar biasa. Dan saya lihat Bang Siraj sibuk menerima telepon gitu. Jadi semua sepertinya sudah ingin mengetahui lebih jauh ya kan? Iya, betul. Tadi terima teleponnya ya. Jadi ini alhamdulillah, jadi kita ngecek tadi di Google, dan kita kegiatan Go Anies tadi menjadi top story itu di Google. Jadi top story di Google. Artinya bahwa respon, dan kita juga terima kasih lah kepada teman-teman media termasuk Nur Iswan Channel ini, ya kan, ikut memberitakan, mensiarkan yang dilakukan oleh kita di siang tadi bersama Mas Anies. Dan ini menjadi awal yang baik bagi kita, bahwa kita berangkat dengan nawaitu yang baik, ikhtiar yang besar untuk membangun bangsa ini bersama Mas Anies. Artinya respon daripada masyarakat, ya kan, terhadap yang kita lakukan itu luar biasa. Jadi semoga ini juga menjadi cambuk bagi kita nih untuk lebih. Jadi artinya mungkin lebih semangat lagi. Mungkin effortnya awalnya itu 60%, arti kita harus gas lagi nih. Kayak gitu. Jadi ini menjadi pemantik buat kita untuk lebih semangat lagi. Ke Bang Mirwan. Bang Mirwan, saya tadi sepintas itu browsing seperti kata Bang Siraj tadi, top storiesnya hari ini tentang politik itu hampir semua media massa. Jadi media coveragenya itu luar biasa terhadap acara ini. Terus pidato Mas Anies juga dikutip, pidatonya Bang Siraj juga menjadi angle berita tersendiri, ya kan? Menurut Bang Mirwan tuh maknanya apa itu? Kenapa media coveragenya sedemikian luas, sedemikian hebat, ya kan? Apakah karena warnanya kuning, ya kan? Diidentikan dengan satu partai, atau memang substan acaranya, atau memang ada gejala masyarakat ini menginginkan yang lain gitu, perubahan, atau istilah tadi itu peta baru masa depan, arah baru masa depan. Nah, itu menurut Bang Mirwan gimana? Nah,
Saya kira ini sih ngelihatnya simpel saja ya. Jadi saya tuh memperhatikannya gitu. Kebetulan kan ini dari pagi, dari kemarin lah ya kita sibuk-sibuk ngurusin ini ya, ngurusin acara gitu. Jadi Mas Anies itu kita berikan tema memang, jadi temanya memang itu seperti memang bawaan beliau yang ada gagasan, ada narasi dan juga ada karya nyata ya. Nah, ini kan sesungguhnya yang membuat orang itu pengen tahu, jadi publik pengen tahu lebih jauh gitu bahwa kenapa harus Mas Anies sih gitu. Nah, itulah yang ditunggu banyak orang dan media juga. Selama nyaris 10 tahun ini kan kita tidak terlalu banyak melihat banyak gagasan, Bang Iswan. Jadi karena kurangnya selama 10 tahun ini kurang sekali gagasan, narasi yang dibongkar juga ke publik itu kan semua komunikasi itu nyaris komunikasi yang nyaris average gitu. Yang saya maksud average itu adalah kalau enggak intoleran, kalau enggak dia polarisasi, kalau enggak dia tidak Pancasila apa segala macam tuh. Jadi hanya itu gitu. Sementara perlombaan kita ini, perlombaan Republik Indonesia di kancah global ini itu kan ini sudah udah di pertengahan kita ini. Kalau orang menyebut sekarang ini kan ada uncertainty, kemudian tingkat uncertainty tinggi, ekonomi sedang kacau seperti ini, kemudian geopolitik juga berubah sangat cepat. Nah, ini kan tidak bisa dengan tidak gagasan banyak gitu ngelihat situasinya. Ini tidak. Nah, karena itu publik itu kayak gregetan gitu. Jadi gregetan ini kok kayak begini kita menghadapi dunia ini berubah gitu. Ini harus kayak gimana ini Orna? Itu saya kira yang ditunggu media, dan media juga perlu memberitahukan kepada publik yang juga gregetnya sama. Jadi ini untuk mengisi ke depan ini yang cocok tuh kayak apa gitu. Nah, sejauh ini kalau kita ngelihat ada leadership nasional yang kelihatan ya, ada leader-leader yang muncul saat ini kan. Itu kan semua sudah nyaris kelihatan semua, publik udah tahu gitu. Misalnya siapa saja sih yang calon-calon sekarang yang kelihatan itu kan publik rata tahu bahwa tidak terlalu bisa diharapkan melihat tantangan besar masa depan itu gitu. Coba misalnya bayangkan ya, sekarang Indonesia kita berada inflasi sekarang sudah 6% gitu ya. Inggris bahkan sudah di atas 10, Amerika sudah di atas 10 segala macam gitu ya. Dan ini itu utang luar negeri dan IMF saja sudah mabuk, mungkin kehabisan uang IMF sekarang menolong bayar bunganya, bayar ini segala macam gitu ya. Dan cilakanya itu adalah diskursus yang dibangun sama situasi sekarang ini itu adalah ini semua baik-baik saja gitu. Lah apanya yang bagus gitu? Pengangguran semakin banyak, ini kemudian ketimpangan makin tinggi, kemiskinan tentu makin banyak, dan itu datanya ini everywhere itu you can read. Nah ini kan keresahan ini kan nyampe ke publik nih gitu. Nah keresahan ini nyampe ke publik. Lalu kemudian yang tampil lebih banyak itu kan bisa dilihat lah itu. Ada misalnya pejabat-pejabat datang misalnya ketuk-ketuk pintu rumah gitu ya, bawa tas sembako gitu, isinya sembako gitu. Tapi kan yang berapa berjuta-juta apa mau dikasih? Kan nggak fair kalau misalnya cuma 1-2 rumah aja yang diketuk gitu kan. Harus diketuk semua rumah sekian juta orang yang membutuhkan itu. Nah ini yang bagi publik itu ngelihat rindu. Ini bukan hanya rindu, ini mendesak gitu. Kalau bahasa Inggrisnya itu immediately required. Kita butuh orang yang bisa menghandle, mengadres semua ini. Itu lalu siapa orangnya? Nah bagi kita semua ini tadi kenapa saya kira juga wartawan begitu, dia menjadi berharap bahwa itu keluar dari ada seorang pemimpin yang harus mengeluarkan itu. Dan itu yang dia nggak ada harapan lagi sih. Yang dia harapkan pasti Mas Anies akan bicara itu gitu. Nah itulah saya kira kenapa komunikasi yang dihembuskan sama kawan-kawan media hari ini itu gitu. Jadi makanya berhambur kiri kanan. Yang kedua, kalau ini soal apakah dia warna kuning atau apa segala macam itu terlalu surface ya, terlalu kecil gitu ya. Terlalu simplistik, dan itu politik kita mestinya nggak dibawa lagi ke warna-warna lagi, tapi apa yang harus kita lakukan menghadapi di dunia yang begitu menegangkan, uncertainty situasi kayak begini dan
ambiguitasnya tinggi gitu. Nah, saya kira itu yang ditunggu orang, wartawan menangkap itu, mengcapture itu, dan itulah yang kemudian kenapa ini jadi membeludak. Kita pun nggak tahu kenapa membeludak ini, tiba-tiba orang kok tiba-tiba rame banget nih semuanya. Waktu kita mau ngeliput awal-awal, wartawan nggak sepi. Iya. Tapi tiba-tiba ketika seiring berjalannya acara, betul saya juga tadi ngomong-ngomong sama Bang Sirat tadi itu, saya bilang ini kita sebenarnya ini kan debu kecil lah di Republik ini, kita ini Go Anies ini apa gitu ya. Tapi ternyata situasi mengajarkan kita itu pentingnya yang namanya konteks gitu ya. Jadi konteks ini, konteks itulah yang perlu gitu. Orang bilang itu konteks is the king gitu. Nah konteks yang kita hadapi sekarang itu juga ditunggu oleh media. Saya kira itu, Bang Iswar. Nah, balik lagi ke Bang Siraj. Kan menggerakkan ini tentu perlu logistik, dan orang tahu kalau ya pasti orang masih ragu-ragu lah mendukung Mas Anies ini seperti apa, atau juga tidak hanya ragu tapi juga khawatir, ada juga yang ketakutan. Sementara pergerakan politik ini tentu saja sedikit banyaknya perlu logistik ya kan. Nah, untuk mengantisipasi ini Bang Sejak mensiasatinya bagaimana? Ataukah memang sudah ada donatur yang siap untuk mendukung ya kan? Nah, itu. Ya, jadi memang kata relawan itu ya kan sukarela. Di awal katanya saja sudah rela ya. Rela. Jadi artinya bahwa berangkat dari sebuah kesadaran. Okay. Jadi karena orang-orang baik, orang-orang yang menginginkan perubahan itu yang paling utama itu harus rela. Ya. Artinya bahwa dia harus membebaskan dirinya daripada kepentingan, keinginan. Walaupun semua kita ingin berkepentingan, tapi kepentingan kita itu mengarahkan kepada perbaikan tentang bangsa ini ke depan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pasti orang akan berpikir dilaksanakan di hotel. Terus dengan pemberitaan yang begitu luar biasa dan segala macam. Alhamdulillah ya, mungkin ini karena naweitunya baik. Ya, teman-teman wartawan pun berbondong-bondong datang. Kita hanya bermodalkan mengirimkan surat saja permohonan undangan peliputan. Terus secara teknis ya, jadi secara teknis pun pelaksanaan ini ya, saweran semua nih Bang. Jadi Bang Nur Iswan pun ikut menyawer nih ya kan. Jadi semua teman-teman itu pemberitaan. Bang Nur Iswan pemberitaan, yang lain ada yang nyumbang 5 juta, ada yang nyumbang 10 juta, ada yang jadi Bung Sekretaris ini 20 juta, ya ada yang 30 juta, ya dikumpul dari kita yang banyak ini bisa juga. Ternyata bisa juga. Jadi kalau pas tadi acara tuh ya emang sebenarnya sepertinya megah, tapi kalau datang pas acara tadi, waduh ini logistiknya kuat ya, acaranya kok sederhana banget. Jadi, tapi kita meyakini kalau kita berangkat daripada sebuah innama a'malu binniyat kan begitu ya kan. Kalau tergantung niat. Jadi kalau niat kita baik, jadi Allah akan mengirimkan kebaikan-kebaikan yang tidak kita tahu dari mana datangnya segala penjuru itu. Jadi tadi ada rezeki dari yang tidak sangka-sangka. Termasuk rezeki pemberitaan. Rezeki pemberitaan. Jadi justru kita mengapresiasi sekali. Pasti tidak menduga kan? Tidak menduga. Luar biasa sekali. Jadi by online kita top story di Google. Terus Google dan para YouTubers ramai sekali. Iya kan, ramai sekali. Media TV meliputnya juga dengan begitu luar biasa. Jadi keberkatan yang kita dapatkan ini ya karena mungkin kita menjadi bagian daripada perubahan itu ke depan. Jadi artinya bahwa saya mengajak kepada kita semua. Jadi orang baik, orang yang menginginkan perubahan, saatnya tidak boleh lagi duduk di rumah. Dia harus bergerak menjadi bagian daripada perubahan itu. Ini panggilan sejarah untuk kita semua. Nah, gitu Bang. Bersama Go Anies menyusun peta baru. Masa depan Indonesia. Itu tadi tuh. Jadi itu kawan baik. Jadi kawan baik yang nonton Nur Iswan Channel ini, ya kan, bergabunglah dengan Go Anies. Jadi kami membuka diri, membuka hati, ya untuk siapa saja, ya kan.
Bukan hanya untuk kader Golkar. Bukan hanya untuk semua kader. Karena begini, ini saya mau cerita sedikit. Jadi salah satu yang menjadi inspirasi bagi kita, kita ini kan membaca nih hasil survei dan segala macam. Jadi misalnya Carta Politika memotret bagaimana pemilih dari partai-partai politik yang ada yang disematkan kepada calon-calon presiden yang muncul di permukaan. Nah misalnya kita potret Golkar misalnya begitu kan. Golkar itu kan 12%, jadi ekivalen dengan 17 juta pemilih. Jadi potret dari Prabowo, Anies, Ganjar dan segala macam. Mas Anies itu mendapatkan 26%, ya kan, dari 17 juta pemilih. Nah artinya bahwa Go Anies juga ini, toh juga sebaran daripada pemilih-pemilih partai tidak hanya di Golkar, ada di PAN, ada di PKS, ada di Demokrat, ada di Demokrat. Ya. Jadi artinya bahwa Go Anies ini bisa mewadahi semua ya kan, teman-teman ya kan yang mungkin loyal dengan partainya tapi dia sayang terhadap Anies Baswedan. Anies Baswedan. Jadi ini menjadi rumah ya bagi semua. Jadi Go Anies mengajak dan terbuka ya untuk bergandengan tangan membawa perubahan di 2024. Walaupun warnanya kuning. Warna kuning ini warna kejayaan. Iya. Hampir semua kerajaan atau kesultanan di Nusantara itu ada unsur kuning. Begitu. Jadi memang Tuhan kirimkan warna kuning itu adalah warna kejayaan. Iya. Memang kawan baik, saya ketemu dengan tadi para panitianya ya banyak yang baru memasuki dunia politik praktis karena keterpanggilan. Gitu. Kebetulan aja ketuanya punya pengalaman politik, ya kan? Siap disanksi. Jadi kalau persoalan sanksi makan saja bang. Kalau kita juga berlebihan, tidak hati-hati juga, kumuh juga. Maksudnya? Jadi artinya bahwa di setiap apapun yang pilihan yang kita ambil, ya kan pasti punya konsekuensi. Ya. Yang penting adalah tujuannya untuk perubahan di 2024. Saya cerita Bang Siraj satu lagi terakhir. Padahal Bang Siraj itu nggak kenal langsung Mas Anies loh. Oh iya. Jadi gini. Bang Mirwan juga sama. Jadi sama sekali. Saya ketemu. Nggak pernah bersentuhan langsung ke jauh. Tidak pernah ada interaksi. Saya warga Jakarta, berKTP ke Jakarta, tinggal dan rumah di Jakarta. Tapi nggak kenal Mas Anies. Dia tahu aja Mas Anies bahwa adalah beliau Gubernur DKI. Rekam jejak sebelumnya juga kita tahu, ya kan. Jadi tapi artinya bahwa bersentuhan secara personal antara kita fisik nggak. Jadi kita ketemu Mas Anies itu hanya 2-3, itu pun dalam sebuah acara, tidak khusus ketemu beliau itu baru hari Selasa minggu kemarin kita ketemu. Mas Anies sendiri nggak kenal. Nggak kenal. Dia nyari Bang Siraj yang mana tadi? Iya, nggak kenal. Jadi mungkin beliau, nama kita pun mungkin belum familiar, wajah pun begitu, ya kan. Tapi mulai sekarang keterpanggilan. Punya nomor punggung. Kalau pemain bola itu Bang Siraj sekarang udah kayak Lionel Messi, nomor 10 karena udah mulai dikenal oleh media. Sejak hari ini. Oh iya. Sebagai istilahnya salah satu pemain utama di Liga Pilpres. Terakhir ke Bang Mirwan. Bang Mirwan kan pasti sebagai profesional itu kan mengorbankan waktu, tenaga, pikiran dalam tanda petik hanya untuk kegiatan politik praktis seperti ini. Ya kan. Nah, siapkah melalui jalan terjal dan berliku ini dengan segala pengorbanan yang ada, ya kan? Karena sebagai profesional ya enggak, ya walaupun kerja politik seperti itu kan enggak harus 9 to 5 atau 7 days, ya kan? Nah, tapi gimana mensiasatinya tuh? Karena ini kawan baik pasti yang profesional juga kan pengen juga mungkin bergabung dengan Tuhan. Wah, itu kita berharap gitu kawan-kawan. Jadi kalau mengantisipasi itu ya. Jadi kalau keinginan besar itu, jadi kalau ada entusiasme yang tinggi itu pasti kita bisa manage waktunya. Jadi saya sih secara kebetulan ini udah
apa namanya ya, banyak di organisasi ya, di organisasi banyak dan Tapi bukan partai politik. betul. Jadi tapi kita lebih banyak itu mengelola banyak hal gitu, dan juga waktunya juga sampai jam 2 jam ini baru sampai rumah gitu. Tapi kalau ini panggilannya Mas Anies memang ini udah nggak ada gitu, jadi no reserve gitu, nggak ada apa-apa, nggak ada ininya segala macam itu. Jadi kita langsung menyediakan diri, kalau bahasa orang-orang tuh mewakafkan diri langsung. Jadi kita mewakafkan diri, semua waktu segala macam itu terpaksa kita reschedule ulang, kita atur ulang gitu. Jadi kita mosaik ulang waktu kita agar ini bisa dilakukan. Karena bagi saya pribadi itu sebagai sekretaris nasional di Go Anies ini itu saya bisa menyumbangkan banyak sekali tentu ide-ide, gagasan-gagasan atau narasi-narasi yang bisa diterima oleh yang bukan saja tentu bagi masyarakat banyak, tapi kawan-kawan profesional yang di luar sana itu yang masih kadang-kadang swing mereka itu menentukan siapa. Kadang-kadang kan mereka ini banyak sekali. Mereka ini kan silent majority. Indeed, ya kan? indeed. Jadi sekali lagi kelas pekerja mereka ini kan punya kekuatan ya. Jadi kalau kita ngelihat kelas menengah itu di mana-mana negara itu kan mereka punya kekuatan sangat besar gitu. Karena mereka bisa mempengaruhi orang dengan kemampuan mereka ya. Jadi karena mereka punya yang dia miliki itu ada banyak gitu. Jadi dia bisa mempengaruhi tetangganya, bukan hanya keluarganya ya, teman-teman di kantor gitu. Jadi tentu secara pribadi saya kepengen mengajak kawan-kawan profesional yang ada di luar, yang bekerja di perusahaan asing atau di perusahaan nasional, itu lebih banyak. Mari kita melihat Indonesia ini itu dan melihat ke depan itu, dan kita mencocokkan siapa ya sesungguhnya, bukan lagi berdasarkan lagi karena kita sekampung atau kita karena satu agama atau karena kita satu apa, tapi kita ngelihat kepentingan Indonesia ke depan gitu. Ini yang paling major yang saya ngelihatnya, dan saya kira kawan-kawan profesional itulah yang kita harapkan untuk bisa menjadi leaders atau front yard leader di komunitas masing-masing. Saya kira itu. Oke, terakhir Bang Siraj, apa yang mau disampaikan kepada semua masyarakat Indonesia juga kawan baik? Ya, dalam konteks ya tentu Go Anies, Pilpres atau yang lain. ya yang pasti pesan kami dari Go Anies kepada seluruh kawan baik di seluruh Indonesia, mari kita sama-sama bergandengan tangan, bahu-membahu untuk menyambut perubahan di 2024 bersama Anies Rashid Baswedan. Orang baik tidak boleh diam di rumah. Orang yang inginkan perubahan tidak boleh duduk diam di rumah, tapi dia keluar dari pintu rumahnya, melangkah dengan suatu langkah yang pasti menuju perubahan di 2024. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, tidak boleh yang namanya kita menyerah dengan kondisi dan keadaan. Walaupun kondisi hari ini kita sulit, tapi yang paling pasti adalah memilih pemimpin yang mampu memberikan kita harapan atas sebuah perbaikan. Dan itulah yang kita inginkan, dan itulah tercermin dimiliki oleh Mas Anies. Mas Anies dengan tema yang dia bangun, gagasan, narasi dan karya itu bukan ilusi, ya kan? Bukan imajinasi, tapi sesuatu hal yang beliau mampu dari pikirannya dinarasikan, disampaikan kepada kita semua publik Indonesia, dan dia kerjakan. Jadi saya mengambil falsafah sebagai orang Bima. Jadi ada kata falsafah yang selalu kita pegang sebagai masyarakat suku Bima, nggahi rawi pahu. Jadi artinya? Nggahi rawi pahu itu artinya bahwa apa yang dikatakan itu yang dikerjakan. Jadi orang-orang seperti Mas Anies inilah yang harus kita turun tangan, satu kata dan perbuatan. Jadi kawan baik, mari sama-sama berjuang memenangkan Mas Anies di 2024. Go Anies terbuka kapan saja, di mana saja bagi kawan baik yang ingin bergabung bersama Go Anies. Terima kasih. Ada nomornya ada. Tapi yang pasti yang paling mudah itu anak muda sekarang udah familiar dengan Instagram. Jadi Instagramnya itu kalau nggak salah Go Anies Official. Kan, jadi kita ingin tutup obrolan ini dengan tadi saya agak terperangah dengan acara, dan salah satu diksi katanya itu adalah
memenangkan dan memperjuangkan Anies Rashid Baswedan dengan penuh kemuliaan. Wow. Demikian kawan baik bersama Bang Siraj, Pak Mirwan, terima kasih.